Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlevi Dwi Yaumahadid dengan NIM 0903118819245159 dari jurusan Sistem Informasi Reguler 5A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait UTS Manajemen Proyek Sistem Informasi. Penjelasan poin pertama itu adalah mengenai organisasi tata kelola proyek. Perlu diketahui sebelumnya, saya masih menggunakan studi kasus yang kemarin saya gunakan untuk mengerjakan work breakdown structure. Jadi, untuk organisasi tata kelola proyek ini juga mengikuti berdasarkan work breakdown structure yang telah saya buat sebelumnya. Pada organisasi tata kelola proyek ini terdapat bagan di mana bagan yang terdiri di paling atas yakni proyek leader sistem informasi penjualan jam tangan pada toko Romeo Juliet. Di bawah proyek leader terdapat 6 manajer, yakni manajer investigasi awal, manajer analisis, manajer desain atau perancangan sistem, manajer implementasi dan integrasi sistem, manajemen pengujian sistem, dan manajemen perawatan sistem. Manajemen investigasi awal dibantu oleh beberapa staf dan tenaga ahli. Stafnya yakni terdiri dari staf lapangan, staf administrator, staf supporting, dan surveyor. Sedangkan tenaga ahlinya yakni business analis. Untuk manajer analisis dibantu oleh beberapa staf dan tenaga ahli juga. Stafnya terdiri dari staf administrator dan staf supporting, dan tenaga ahlinya terdiri dari business analis dan sistem analis. Manajer desain atau perancangan sistem juga dibantu oleh beberapa staf dan tenaga ahli. Stafnya terdiri dari staf administrator dan staf supporting. Tenaga ahlinya terdiri dari business analis, sistem analis, database administrator, dan UI designer. Untuk manajer implementasi dan integrasi sistem dibantu oleh staf administrator dan staf supporting, dan tenaga ahlinya yakni terdiri dari programmer, database administrator, sistem tester, dan web designer. Untuk manajer pengujian sistem dibantu oleh staf administrator dan staf supporting, dan tenaga ahlinya terdiri dari programmer, sistem analis, dan sistem tester. Untuk manajer yang terakhir, yakni manajer perawatan sistem, dibantu oleh staf administrator dan tenaga ahlinya programmer. Selanjutnya ini adalah tentang estimasi anggaran proyek. Untuk estimasi anggaran proyek, saya sudah membuat rincian estimasi anggaran biaya proyek pada Microsoft Excel berikut ini. Judul proyek yakni Sistem Informasi Penjualan Jam Tangan pada Toko Romeo Juliet. Sasaran proyek yakni pemilik, pegawai, dan pelanggan toko Romeo Juliet. Adapun tujuan proyeknya yakni untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi penjualan toko Romeo Juliet yang dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan ialah waterfall. Dan di sini bisa dilihat total anggaran proyeknya itu yakni Rp59.850.000. Saya akan memberikan penjelasan dari mana total anggaran proyek ini didapat. Pertama-tama bisa dilihat pada tabel ini terdiri dari beberapa kolom yakni kode tas, nama tas atau aktivitas, nama SDM, jumlah, lama hari kerja, jumlah honor, total bayar SDM, nama alat, jumlah harga, total bayar, dan nama alat transportasi, lama waktu yang digunakan, dan harga, serta total bayar. Dan di samping sekali dapat kolom total keseluruhan. Kolom-kolom ini menjelaskan tentang proyek-proyek yang ada di work breakdown structure sebelumnya, di mana setiap aktivitas itu memiliki
SDM yang akan mengerjakan aktivitas tersebut dan memiliki alat-alat yang akan digunakan pada aktivitas tersebut, serta apakah pada aktivitas tersebut akan menggunakan transportasi. Sebagai contoh, aktivitas yang pertama yakni dengan kode tas 1.1.1.1 menyiapkan daftar pertanyaan wawancara terkait pelaksanaan transaksi sehari-hari toko Romeo Juliet. Nama SDM yang akan mengerjakan yakni staf lapangan, jumlah SDM-nya yakni 2, lama hari kerjanya 1, jumlah honornya 100 dengan total bayar honornya yakni Rp200.000. Untuk alatnya di sini menggunakan ATK dengan jumlah 1, harganya Rp50.000 sehingga total bayarnya juga yakni Rp50.000. Untuk alat transportasi tidak digunakan alat transportasi sehingga kolom tersebut dikosongkan. Total dari total biaya SDM ini dan total alat tadi dijumlahkan dan dimasukkan ke kolom total keseluruhan, yakni di mana total keseluruhan pada aktivitas pertama ini terdiri dari Rp250.000. Aktivitas kedua 1.1.1.2 membuat janji dengan pihak toko Romeo Juliet untuk melakukan wawancara. Nama SDM yang digunakan yakni staf lapangan, jumlahnya 1, nama hari kerjanya 1, jumlah honor satuannya yakni 100 dengan total honor berarti Rp100.000. Alat yang digunakan ATK seharga Rp50.000. Jadi total keseluruhannya yakni Rp150.000. Aktivitas ketiga ini menerima konfirmasi persetujuan dari pihak toko Romeo Juliet untuk melakukan wawancara. Staf yang melakukan aktivitas ini yakni staf lapangan, jumlahnya 1, lama hari kerjanya 1, karena dia cuma menerima konfirmasi sehingga honornya tidak digunakan. Dan alat yang digunakan juga tidak ada, serta biaya alat transportasi juga tidak ada, sehingga total keseluruhannya yakni juga tidak ada, kosong atau 0. Aktivitas keempat ini melakukan wawancara dengan pihak toko Romeo Juliet. Staf SDM yang bekerja yakni staf lapangan dengan jumlahnya 2, lama hari kerjanya 2, sehingga total bayar honornya adalah Rp400.000. Alat yang digunakan adalah alat perekam wawancara seharga Rp200.000 dan alat ATK seharga Rp50.000. Nah, karena dia wawancara, jadi dia menggunakan sewa mobil untuk pergi ke tempat wawancara, sehingga dengan harganya ini Rp250.000. Jika ditotalkan secara keseluruhan dari SDM, peralatan, dan alat transportasi yang digunakan, maka didapatlah totalnya ini Rp900.000. Aktivitas selanjutnya yakni aktivitas 1.1.1.5 membuat dokumentasi atau catatan hasil wawancara dengan pihak toko Romeo Juliet. SDM yang bekerja yakni staf administrator dengan jumlahnya 1, lama hari kerjanya 1, total bayar honornya Rp100.000. Alat yang digunakan adalah Microsoft Office lisensi seharga Rp500.000. Sehingga total bayarnya, total keseluruhannya ialah Rp600.000. Untuk aktivitas selanjutnya ini 1.1.2.1 meminta izin ke pemilik toko untuk melakukan observasi. Dilakukan oleh staf lapangan dengan jumlah pekerja 1, lama hari kerjanya 1, harga honornya Rp100.000. Menggunakan alat ETK seharga Rp50.000 sehingga total keseluruhannya Rp150.000. Aktivitas selanjutnya mendapatkan izin dari pemilik toko Romeo Juliet untuk melakukan observasi. Dilakukan oleh staf lapangan dengan honor Rp100.000 dan alat yang digunakan tidak ada dan transportasi yang digunakan juga tidak ada, sehingga total keseluruhannya Rp100.000. Aktivitas selanjutnya ini melakukan
observasi di toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh staf lapangan, harga honor Rp100.000, supplier dengan honor Rp200.000. Alat menggunakan ATK seharga Rp50.000 dan sewa mobil seharga Rp250.000. Sehingga totalnya ialah Rp600.000. 1.1.3 mengumpulkan hasil 1.1.2.4 membuat dokumentasi atau catatan hasil observasi di toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh staf administrator dengan honor Rp100.000 menggunakan Microsoft Office lisensi, tidak beli lagi karena sudah beli sebelumnya, dan juga komputer laptop pribadi, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk alatnya ini kosong. Jika ditotalkan biaya keturunannya dapatlah Rp100.000. 1.1.3 mengumpulkan hasil dokumentasi wawancara dan observasi toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh staf supporting, nama hari kerja 1 dengan jumlah pekerja 1, jumlah honor Rp100.000, menggunakan komputer atau laptop dengan harga Rp0, tidak beli lagi, sehingga total keturunannya Rp100.000. Selanjutnya yakni merumuskan alur prosedur terjadinya transaksi penjualan saat ini di toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh bisnis analis dengan jumlah pekerja 1 dan hari kerja 2, sehingga total honornya ini Rp500.000, menggunakan alat TK sebesar Rp50.000, sehingga totalnya yakni Rp550.000. Yang 1.1.2.2 menggambarkan flowchart proses terjadinya transaksi penjualan saat ini di toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh bisnis analis dengan total honor Rp500.000 dan ATK dengan total biaya Rp50.000, sehingga total keseluruhan Rp550.000. 1.2.2 menggambarkan flowchart proses terjadinya transaksi penjualan saat ini di toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh bisnis analis dengan jumlah kerja 1 dan lama kerja 2 hari dengan total honor Rp500.000 dan alat ATK-nya Rp50.000, sehingga total keseluruhannya Rp550.000. Buat dokumentasi prosedur dan proses terjadinya transaksi penjualan toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh staf administrator dengan total honor Rp100.000 menggunakan Microsoft Office dan komputer laptop. Total keseluruhannya Rp100.000. Dokumentasi hasil investigasi awal sistem penjualan di toko Romeo Juliet. Dilakukan oleh staff supporting dengan total honor Rp100.000 menggunakan komputer atau laptop Rp0 dan total biaya Rp100.000 keseluruhan. Membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal dilakukan oleh staf administrator dengan total honor Rp200.000, total biaya alatnya 0 dan jumlah keseluruhannya berarti Rp200.000. Untuk selanjutnya, tahapan-tahapan 2 sampai habis itu sudah saya isi dengan rincian estimasi biaya yang menurut saya. Bisa dilihat pada Excel ini. Itu tadi rincian estimasi biaya yang sudah saya buat, di mana nantinya kolom total keseluruhan ini yang sudah didapat dari tiap-tiap aktivitas di tiap tahapan, nanti total keseluruhannya dijumlahkan. Maka hasilnya nanti itulah didapat Rp59.850.000. Dari hasil inilah kita bisa menentukan bahwa total
anggaran biaya proyek ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, yakni sebesar Rp59.850.000. Kesimpulan materi penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Adapun alasan pengembangan proyek SI. Yang pertama itu ialah banyak timbul permasalahan. Permasalahan ini biasanya terjadi karena sistem lama tidak efektif lagi, terdapat kesalahan proses atau hasil, manfaat yang diperoleh berkurang, serta adanya perkembangan organisasi yang menuntut adanya sistem yang lebih kompleks. Dan alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan kecepatan usaha. Alasan ketiga ialah adanya instruksi perubahan. Instruksi perubahan ini biasanya berasal dari pimpinan atas. Dan alasan yang keempat ialah adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya, kebijakan pengembangan SI. Kebijakan pengembangan SI adalah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan. Sasaran dan kendala proyek SI itu ada 3, yakni anggaran, jadwal, dan mutu. Simpulan materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja proyek sistem informasi. Perencanaan proyek adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan perencanaan proyek itu ada 5, yakni yang pertama memberi pegangan bagi pelaksanaan mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua adalah sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga adalah dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat adalah pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Dan yang kelima ialah pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan itu ada 2 macam, yakni perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis adalah perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Perencanaan operasional adalah rencana yang terinci yang menjabarkan perencanaan strategis. Terdiri atas perencanaan lingkup kerja, perencanaan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Dalam mengembangkan proyek, kita bisa menggunakan alat bantu pengelolaan proyek. Ini ada beberapa macam, sebagai contohnya work breakdown structure, proyek network diagram, proyek evaluation and review, critical path method, dan Gantt chart. Dalam pengembangan proyek, terdapat metode-metode pengembangan. Di antaranya ini metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, dan metode FAST. Selain itu masih banyak lagi metode-metode lainnya. Kesimpulan materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Apa sih pengertian dari menyusun anggaran biaya? Menyusun anggaran biaya itu ialah proses menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Seperti yang sudah dilihat pada rancangan estimasi biaya di Excel tadi, setiap kegiatan mempunyai biaya masing-masing. Biaya-biaya itulah yang akan menjadi patokan untuk mendapatkan total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek. Jenis-jenis biaya ada 2 macam, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Biaya tak langsung ialah biaya yang terkait dengan suatu proyek tapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya, tagihan listrik, biaya sewa kantor untuk kegiatan organisasi atau perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran, yakni yang pertama ialah pernyataan cakupan proyek, PBS dan penjelasannya, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, jadwal proyek dan kalender sumber daya, serta yang terakhir adalah kontrak. Cukup sekian penjelasan dari hasil kerja saya sebagai ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Bila terdapat salah kata pada penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.